Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang cara pengetikan laporan praktek industri yang pada hari ini akan kita bicarakan tentang halaman depan, yaitu yang terdiri dari halaman judul sampai halaman daftar isi. Mari kita mulai dari halaman judul. Kita lihat di sini, ini ada sebuah contoh dari temanmu yang praktek di LPMP. Yang pertama harus kita ingat adalah bahwa dalam pemilihan font, jenis font itu harus seragam. Nah, temanmu ini memilih font jenisnya adalah Times New Roman. Kita lihat di sini bahwa ini posisinya harus tengah. Kita blok supaya tengah, dan ini sebenarnya jaraknya terlalu lebar, sehingga ini kita rubah paragrafnya ini menjadi 1,5. Kita lihat di sini, nah ini dia pakai 2, kita pilih 1,5, kemudian oke. Nah, kemudian tentang besarnya kita bisa pilih lebih besar dari ini. Ini terlihat 14, kita pilih 16. Nah, udah bagus. Ini posisinya sudah di tengah. Sekarang kita lihat bagian berikutnya. Nah, kita lihat di sini bahwa ini sebenarnya tidak perlu ditebalkan. Jadi ini harus B-nya ini dihilangkan, bold-nya. Nah, begini. Terus kita lihat ini posisinya belum di tengah halaman. Maka kita coba untuk menengahkan. Nah, dalam hal ini saya punya usul bahwa ini kita pakai saja tabel, sehingga nanti lebih mudah untuk mengaturnya. Nah, kita tempatkan di situ, kemudian kita enter. Nah, posisi di bawah. Nah, ini nanti kita masukkan tabel dengan 2 kolom. Ya, kita lihat. Insert tabel 2 kolom begini. Nah, yang ini nama, NIS dan kelas kita masukkan di sini, kemudian titik 2 nama ini kita masukkan sini. Ya. Kita coba sekarang. Kita rapikan, kita enter, kemudian tabel sekarang kita geser, ini kita geser, dan tadi tabel belum kita atur apakah dia sudah di tengah atau belum. Jadi kita klik ini, kemudian kita lihat, oh ternyata tabel masih belum pada posisi tengah, kita pilih ini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti dia sudah di tengah. Kemudian tinggal kita atur. Oh ya, sebentar, ini kita lihat cell alignment-nya, kita pilih yang bagian kiri. Nah, begini, ini kita tinggal atur.
Nah, ini sudah posisi tengah. Kemudian kita hilangkan garis yang membentuk tabel ini. Klik di sini, klik kanan, tabel properties, kita lihat border and shading, kita pakai none, kemudian oke. Nah, ini posisi di tengah. Di sini ada titik-titik, ini nanti kalau di print dia tidak kelihatan, sehingga ini tidak menjadi masalah. Kemudian ini kita naikkan tulisan ini. Kemudian ini jaraknya juga masih terlalu lebar, sehingga kita harus pakai paragraf. Ini kita atur 1,5 saja, dan oke. Nah, selesailah halaman depan atau halaman judul ini, sehingga ini bisa kita simpan. Oke, ya, ini satu sudah selesai, halaman depan. Oh ya, mungkin di Microsoft Wordmu belum ada ini garis yang kita gunakan untuk pembatas. Cara memunculkannya adalah file, kemudian option, kemudian advance. Nah, kita lihat di bagian bawah, di sini ada, nah ini show text boundaries. Kalau ini kita hilangkan, maka garis-garis tadi akan hilang. Kita coba ya, ini kita hilangkan. Oke. Nah, akan hilang. Ini sudah posisinya di tengah. Tapi kita ingin bahwa garis tadi tetap ada, sehingga nanti itu bisa dipakai untuk patokan posisi ketikan kita. Nah, kita munculkan lagi file, kemudian option, terus advance. Kita lihat di sini show text boundaries, terus oke. Nah, ini halaman ini sudah selesai. Mari kita menuju ke halaman berikutnya, yaitu halaman pengesahan. Halaman pengesahan ini kita lihat sini. Ini masih 12, ini bisa kita perbesar 14. Betul, ini sudah pakai bold. Kemudian posisi ini, posisi tanggal ini kurang rapi. Kalau modelnya seperti ini, 7 Januari, kemudian ada main 07. Nah, ini alangkah baiknya kalau kita buat ini, umpamanya di sini, ini kita enter. Nah, kemudian ini kita buat tengah, sehingga akan terlihat seperti ini. Ini akan lebih bagus. Kemudian selanjutnya tentang ini, bahwa LPMP itu adalah bukan perusahaan. Oleh karena itu di sini jangan menggunakan pimpinan perusahaan, tapi adalah Kepala LPMP Yogyakarta. Kemudian ini lagi, ini adalah bukan nama resmi. Nah, oleh karena itu ini harus kita buat resminya adalah LPMP Yogyakarta. Jadi ini adalah ini kepala. Copy, ini masukkan ke sini. Kemudian ini juga, ini bukan industri, sehingga ini kita ganti dengan LPMP Yogyakarta. Kemudian kita perhatikan ini, kita lihat New Time New Roman, sedangkan yang bawahnya ini adalah Arial. Nah, ini tidak tepat, ini harus kita samakan.
Jadi ini harus semuanya harus pakai Time New Roman. Kemudian besarnya tadi berapa? Kita lihat ya 12. Kita lihat di sini ya 12. Kemudian posisinya posisinya di sini antara kepala dengan ini D ini lurus, sementara ini P dengan T ini miring. Nah ini tidak betul. Oleh karena ini itu kita akan buat tabel seperti tadi modelnya. Kita buat tabel dengan 2 kolom, insert tabel 2 kolom. Yang ini bentar, yang ini kita masukkan ke sini, cut, masuk sini, paste. Kemudian kita atur jadi ini sekarang ini posisinya sudah di tengah, ini di tengah, di tengah. Ini harus pakai garis bawah, nama boleh ditebalkan. Boleh ditebalkan garis bawah. Kemudian ini harus lebih didekatkan lagi, jadi pakai paragraf, sementara kita pakai 1 single. Oke, nah begitu. Ini juga kita pakai paragraf 1. Ini kita atur di pinggir, kemudian kita pakai posisinya begitu. Kemudian ini agar segera dicari nomor nipnya. Ini sudah pasti ini punya nomor nip, ini juga punya nomor nip, punya gelar. Jadi ini harus dilengkapi. Setelah itu ini kita hilangkan tabel properties, border and shading, kemudian none. Oke. Nah, maka terlihat akan lebih rapi. Mungkin juga ini harus kita lakukan di sini. Ini harus seperti tadi. Kita buat 2 kolom, kemudian kita masukkan ke sana. Modelnya sama, yang ditebalkan itu hanya nama, sedangkan nipnya dihilangkan tebalnya. Ini juga begitu, dihilangkan tebalnya. Dan ini nip harus geser ke sini. Ya, ini namanya Sumiti. Ini dibuat tidak tebal. Jadi nanti ini pakai tabel supaya lebih ringkas, lebih cepat. Ini kita lewatkan.
Kita teruskan ke halaman berikutnya. Di sini yang paling banyak adalah penggunaan huruf kapital. Jadi seperti ini, Bapak kepala sekolah, maka K-nya ini harus besar, kemudian S-nya juga besar. Kalimat seperti ini sebenarnya harus dirubah sehingga lebih bagus bunyinya. Jadi seperti ini, kalau dirubah umpamanya Bapak kepala SMK Yapi beserta guru dan karyawan, itu akan lebih bagus. Jadi ini saya rubah. Nah, gini. Kemudian ini diusahakan bahwa untuk orang tua ini harus nomor 1. Di dalam laporan saya itu, ungkapan saya itu harus dihindari, apalagi aku seperti ini. Nah, yang umum adalah menggunakan kami, dan kami itu K-nya huruf kecil. Ini. Nah, ini juga harus ganti. Kemudian ini adalah LPMP Yogyakarta. Nah, ini lagi ada ku, lagi aku. Wah, ini seperti bahasanya artis, ini pakai aku. SMK Yapi mana? Ini harus dilengkapi. Wonosari. Kemudian sahabat dengan teman itu sebenarnya hampir sama. Oleh karena itu lebih baik kalau ini tidak usah 2 kali. Sahabat-sahabat seperjuangan, ini kaminya dihilangkan saja. Nah, begini. Jadi ini harus ada konsistensi. Jadi kalau di sini ini ada kami, maka di sini pun sebenarnya harus kami. Jangan ada lagi aku, jangan ada lagi penulis, jangan ada lagi penyusun. Jadi kalau kami. Nah, kecuali nanti di bagian kata pengantar itu harus ada penyusun atau penulis. Oke, ini persembahan dianggap cukup. Ini awas, hati-hati. Ini harus rata kanan. Di sini terlihat belum rata kanan ini. Nah, karena ini harus dirata kanankan. Nah, gini. Kita teruskan ke bagian bawahnya lagi. Moto. Kalau tadi di atas itu pakai 14, kita juga sekarang pakai 14 ukurannya. Ya, ini sudah bagus, sudah tidak menggunakan kata atau kalimat perintah. Nah, kemudian di sini 14. Nah, ini lagi Yogyakarta. Nah, ini dia. Di sini ada penyusun, di sini ada penulis. Ini harus kita samakan, ya.
Kalau di sini sudah pakai penyusun, maka ini pun juga penyusun. Nah, ini di sini sudah ada penyusun, di sini kaminya ini harus diganti penyusun. Ini lagi. Di dalam sebuah kata pengantar itu paragraf yang harus kita perhatikan adalah ini untuk puji syukur, ini isinya terima kasih. Nah, kemudian ada dua lagi, yaitu permohonan maaf serta permohonan kritik dan saran. Nah, di sini kita lihat bahwa belum ada permohonan maaf. Nah, oleh karena itu ini harus ditambah. Oh ya, ini masih ada lagi, ini ada kami lagi, ini masih ada kami lagi, ini ada mana tadi? Nah, ini kami lagi. Ini sebenarnya harus diganti penyusun, kemudian penyusun, atasnya lagi. Nah, ini lagi. Jadi di sini harus ada satu lagi untuk permohonan maaf. Ini dan kalau ini berarti yang berikutnya. Nah, ini juga kami ganti dengan penyusun. Ini harus ada spasinya. Ini bukan seperti ini. Bagi penyusun dan gini. Kemudian jaraknya kita naikkan, ini terlalu jauh. Lebih bagus begini, tarik begini, kemudian posisi ini. Nah,
maka ini akan terlihat seperti trapesium terbalik. Nah, demikianlah untuk kata pengantar sudah. Berikutnya daftar isi. Di dalam daftar isi kita bisa lihat di sini bahwa ternyata ini masih kurang geser ke kanan. Margin kanan masih kurang ke kanan. Nah, karena itu kita sekarang akan membetulkannya. Yang pertama ini kita blok dulu semuanya. Nah, sampai sini. Dan kita lihat bahwa di sini ini belum ada stop position. Bentar. Sebenarnya ini sudah ada. Ini sampai mana ini? Sebenarnya sudah ada sampai situ. Harus geser paling sini, dan ada lagi clear all saja. Nah, jadi ini sekarang ini belum ada, ini di clear aja. Sekarang kita buat baru sampai di sini, kemudian kita buat klik, geser mepet, kemudian ada lagi klik di sini, dan kita double klik. Nah, di sini ada dua. Yang 1475 itu ada di sini, itu adalah kanan, didahului dengan titik-titik. Sedangkan yang ini adalah 1575. Ini sebelah kanan, tetapi tidak pakai titik-titik, sehingga oke. Nah, begini. Oh, ini kok menjadi ini. Bentar. Ini berarti harus kanan didahului titik-titik. Oke. Nah, kita lihat sekarang posisinya ini sudah lurus kanan, titik-titiknya juga sudah lurus kanan. Nah, para siswa, demikianlah cara pengaturan pada halaman depan, yaitu dari halaman judul sampai halaman daftar isi. Silakan yang lain menyesuaikan pengaturannya seperti ini, sehingga nanti bisa lebih bagus lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.